Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, batalnya klaim para habaib, nasabnya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui tes DNA sebenarnya sudah 20 tahun yang lalu dibahas dalam Muktamar Nahdlatul Ulama di Donohudan. Kenapa NU mengambil kebijakan bahwa nasab seseorang bisa dibatalkan dengan proses tes DNA atau berbasis kajian keilmuan? Ini tidak lepas dari manhaj al-Asy'ariyah atau pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Ini dalam kitab Ad-Dinul Islami juz 2 halaman 65. Wa'tamada fi itsbati mabahithihi ala adillatil aqli ma'al hirsi alal adillatin naqliyati. Imam Abu Hasan al-Asy'ari bersandar di dalam menetapkan pembahasan persoalan-persoalan atas dasar dalil-dalil akli dengan tetap menjaga koridor adanya dalil-dalil nakli atau Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan DNA adalah dalil akli berbasis ilmu pengetahuan. Maka ini yang menjadi dasar pegangan Nahdlatul Ulama membatalkan nasab siapapun termasuk para Habib klan Ba'alawi dengan tes DNA. Ini ya, Ahkamul Fuqaha. Ini keputusan Bahsul Masail Muktamar NU dari tahun 1926 sampai 2015 Masehi. Ini gampang bukunya ditemukan di toko-toko baik online maupun di toko manual. Dan sangat enak. Ini tulisannya bahasa Indonesia. Dalil-dalilnya juga sudah diharokati dan diterjemahkan. Pada halaman 624, penetapan nasab berdasarkan tes DNA. A. Pertanyaan: apakah tes DNA bisa dimanfaatkan untuk dasar hukum di dalam ilhaqun nasab sebagaimana al-qiyafah? B. Jawabannya bisa untuk menafikan ilhaq an-nasab, namun belum tentu bisa untuk menentukan ilhaqun nasab. Jadi untuk membatalkan nasab seseorang bisa melalui tes DNA, dan tes DNA-nya para Habib Dobolowi berhaplogrup G berbeda dengan haplogrup Dzurriyyatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam J1. Maka dengan demikian secara otomatis para Habaib Dobolowi bukanlah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya bisa kita pahami bahwa penetapan nasab itu juga harus melalui jalur pernikahan. Meskipun mungkin DNA-nya sama, tidak bisa ditetapkan melalui tes DNA. Tetapi untuk membatalkan kan tidak mungkin keluarga itu DNA-nya berbeda. Keluarga Nabi Muhammad SAW berhaplogrup J1, sementara keluarga para Habaib klan Ba'alawi berhaplogrup G. Jadi sangat jauh. Ini pada halaman 626, Aqwal al-ulama. Waqad takunu nataijut tahlilati mufidatun illa annal qat'a bidiqqatiha wa sihhatiha mawdu'u nadharin
li'anna tasyabuha fasailat dami baina syakhsin wa akhara amrun waridun ma imkaniyati khata it-tahlili wa tazwiriha walidzalika fa innal isti'anata bihadhil qarinati fin nafyi wa laysat fil itsbati. Ini terjemahannya. Terkadang hasil penelitian laborat bisa memberikan manfaat, hanya saja detail dan kebenaran secara pasti masih menjadi bahan diskusi, dikarenakan kemiripan golongan darah antara seseorang dengan orang lain merupakan hal yang bisa saja terjadi. Di samping masih terbukanya kemungkinan kesalahan hasil analisa laborat dan terjadinya pemalsuan. Oleh karena itu, penggunaan sarana ini hanya untuk meniadakan hubungan garis keturunan saja dan tidak untuk digunakan dalam menetapkan hubungan garis keturunan dalam kurung nasab. Ini bisa dibaca sendiri ya. Kumpulan hasil Muktamar NU dari tahun 1926 sampai 2015 Masehi. Jadi fik ya. Kajian library dari unsur kesejarahan dan catatan nasab, Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan tesisnya telah membatalkan klan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan dari tes DNA, klan Ba'alawi bisa dikelompokkan dalam haplogrup G yang berbeda dengan haplogrup Dzurriyyatur Rasul SAW, sehingga tidak ada dalil apapun seseorang untuk mempercayai klaim para Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, inilah cara NU membatalkan nasab Habib dengan berdasarkan dalil-dalil akli dan dalil nakli. Dalil naklinya, Nabiullah Ibrahim alaihi salam dalam sebuah doanya tercatat di Al-Quran, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Doa ini dikabulkan. Dan dalam kajian genealogi, ternyata haplogrup keluarga Nabiullah Ibrahim C dan tidak bermutasi sampai hari ini. Kebenaran memang selamanya akan menemukan jalannya sendiri, dan kebohongan pasti akan terbongkar. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti terjatuh juga. Jadi bagi para kabaib, silahkan bertaubat, meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya atas klaim kalian sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang ternyata palsu. Dan mari kita berkomitmen dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama di Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada satu klan manapun yang boleh rasis, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Di dalam konteks kehidupan ini tidak boleh menyombongkan diri. Kita hidup bersama sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.